Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eba Habibah, Guru SMK Kadipaten. Saya mengajar mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11, kompetensi keahlian akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi salah satu kompetensi dasar dalam mapel akuntansi keuangan, yaitu pencatatan penjualan angsuran. A. Metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Pada metode ini, terdapat beberapa ketentuan, yaitu 1. Laba diakui seluruhnya pada periode di mana penjualan dilakukan. 2. Pada tahun berikutnya, tidak diakui adanya laba, tetapi hanya mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang. 3. Hasil penagihan atau pembayaran setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. 4. Apabila konsumen dibebani bunga, maka pencatatan atas bunga dilakukan dengan mengakui pendapatan bunga. Contoh, pada tanggal 1 September 2021, PT Anggrek menjual 10 unit rumah dengan harga pokok per kafling 200 juta rupiah, dijual dengan harga 300 juta rupiah, ditambah dengan bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester selama 5 tahun. Uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Berdasarkan data tersebut, maka jurnal yang dibuat dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan pada tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut. 1. Untuk mencatat penjualan dan penerimaan uang muka. Penjualan sama dengan 10 unit kali 300 juta rupiah sama dengan 3 miliar rupiah. Uang muka sama dengan 20% kali 3 miliar rupiah sama dengan 600 juta rupiah. Piutang angsuran sama dengan harga penjualan dikurangi uang muka, yaitu 3 miliar rupiah dikurangi 600 juta rupiah, hasilnya 400 juta rupiah. Harga pokok rumah 10 unit kali 200 juta rupiah sama dengan 2 miliar rupiah. Laba penjualan angsuran sama dengan harga penjualan dikurangi harga pokok, di mana harga penjualannya senilai 3 miliar rupiah, harga pokoknya 2 miliar rupiah, sehingga laba penjualan angsurannya sebesar 1 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka jurnal yang dibuat tanggal 1 September 2021, kas debat 600 juta rupiah, piutang angsuran debat 2 miliar 400 juta rupiah, rumah kredit 2 miliar rupiah, laba penjualan angsuran kredit 1 miliar rupiah. Yang kedua, kita buat jurnal penyesuaian untuk pendapatan bunga. Bunga yang masih harus diterima yaitu 1 September sampai 31 Desember 2021. 4/12 kali 10% kali 2 miliar 400 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Jurnalnya, tanggal 31 Desember 2021, piutang bunga debit 80 juta rupiah, pendapatan bunga kredit 80 juta rupiah. 3. Kita buat jurnal penutup tahun 2021. Tanggal 31 Desember 2021, laba penjualan angsuran debit 1 miliar rupiah, pendapatan bunga debit 80 juta rupiah, itisar laba rugi kredit 1 miliar 80 juta rupiah. Yang keempat, kita membuat jurnal pembalik, di mana jurnal pembalik ini dilakukan untuk mengenolkan rekening perusahaan sehingga tidak terjadi pencatatan ganda. Kita buat jurnal pembalik tanggal 1 Januari 2022. Pendapatan bunga debit 80 juta rupiah, piutang bunga kredit 80 juta rupiah. 5. Penerimaan angsuran pertama tanggal 1 Maret 2022. Angsuran pokok sama dengan 2 miliar 400 juta rupiah dibagi 10. Di mana tadi angsuran itu kan kita selama 5 tahun dan dibayar setiap semester. Jadi ada 10 semester. 2 miliar 400 juta rupiah dibagi 10, hasilnya 240 juta rupiah. Bunga sama dengan 6/12 kali 10% kali 2 miliar 400 juta rupiah. Sama dengan 120 juta rupiah. Jurnal tanggal 1 Maret 2022,
Kas debit Rp360 juta, piutang angsuran kredit Rp240 juta, pendapatan bunga kredit Rp120 juta. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pencatatan penjualan angsuran untuk kali ini. Masih ada lanjutannya dengan penerimaan angsuran kedua dan seterusnya, dan juga ada metode yang lainnya.